Apa itu medsos? Menurut Wikipedia, media sosial adalah suatu media daring yang memungkinkan penggunanya untuk terlibat dengan jejaring sosial di dalam dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial yang populer di Indonesia contohnya WhatsApp, IG, YouTube, Google, dan masih banyak lagi. Gua tahu yang namanya sosmed itu sekitar kelas 5 SD, yaitu Facebook. Ingat gue pada saat itu gue belum punya HP, dan saat itu juga belum ada HP Android seperti yang sekarang, tapi orang-orang memakai HP yang ada tombolnya. Pas kelas 1 SMP gue mulai kenal sama yang namanya BBM. Ya, minta pin sana sini, broadcast gak jelas. Kalau kamu tidak mengirim pesan ini, ibumu akan meninggal. Dan ada banyak sekali perang status di mana-mana. Setelahnya gue mulai menggunakan Facebook dan IG, tapi untuk Facebook gue punya sih, tapi nggak terlalu gue pakai. Tapi Instagram, pas gambar-gambar para lagi gambar, bikin video-video gak jelas, dan foto-foto alay. Dan sekitar 2 minggu yang lalu gue melakukan sebuah eksperimen, yang dimana gue mengupload 2 foto, yaitu foto ini. Yang dengan maksud, apakah gua ketika post foto yang gak jelas, ada yang like juga? Gue pikir pertamanya gak akan ada yang like, sumpah. Tetapi ada juga yang like, Pak. Wah, gak paham udah. Tapi kalau kalian ngira sampai sana aja, enggak. Next, YouTube. Oh my god. Belajar beatbox, mulai tahu yang namanya game online, bikin channel, bikin vlog, upload. Subscriber gak nambah-nambah. Yang paling parah sih, gue tau yang namanya editing video. Dan entah kenapa sampai sekarang gue masih suka. Dari itu semua dapat gue simpulkan sebenarnya media sosial memberikan dampak yang cukup baik buat gue. Yang mana dari media sosial gue mendapatkan hal-hal yang baru untuk dipelajari dan membantu gue untuk terus berkembang setiap harinya. Tapi pas gue kelas 1 SMK, gue mulai kenal sama yang namanya insecure. Gue ngerasa malu, gue ngerasa minder, dan gue mulai ngerasa gak percaya diri karena gue mulai membanding-bandingkan diri gue dengan orang lain di media sosial. Dan mungkin hal ini adalah hal yang dialami oleh banyak orang. Yang lebih parahnya lagi, sebelum pandemi yang mana pada saat itu masih keadaan sekolah, yang mana gue sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, yang artinya gue punya sekitar 11 jam waktu luang gue yang sebenarnya kalau gue pakai untuk belajar lighting atau settingan kamera atau hal yang lainnya tentang videografi, gue bakal lebih jago dari yang sekarang. Atau mungkin kalau semisal waktu itu gue pakai untuk bikin video YouTube, mungkin channel gue sekarang udah 1 juta subscriber, men. Anjay. Tapi gue malah main medsos, terutama Instagram. Ya kerjaan gue cuman rebahan, pegang HP, scroll-scroll gak jelas, makan, tidur, ya gitu-gitu aja.
Dan tibalah pada suatu titik di mana gue sadar akan hal tersebut. Setelah berdampak cukup buruk terhadap diri gue sendiri, yang membuat gue mageran, tidak bisa lepas dari HP, dan gue selalu ngecek notifikasi, padahal gue tahu sebenarnya tidak ada notifikasi di HP gue, kecuali baterai lemah. Dan hal ini juga berdampak terhadap kehidupan sosial gue di dunia nyata, yang dimana gue jadi kurang bersosialisasi. Dan ketika berada di dalam keramaian, tangan gue secara otomatis mengambil HP dan membuka aplikasi Instagram atau media sosial yang lainnya untuk mengalihkan rasa ketidaknyamanan gue saat berada di dalam keramaian tersebut. Gue sangat susah fokus, dan satu hal lagi, saat teman gue ngajak gue ngobrol, gue malah main HP, men. Coba lu bayangin. Terus lu kapan mau editing video gue yang ini? Woi. Woi. Dan hal tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 2 tahun. Dan setelahnya gue mulai sadar, sebenarnya gue sudah mengalami kecanduan media sosial. Mungkin beberapa hal seperti rokok, alkohol, narkoba, dan juga pornografi adalah hal-hal yang dilarang oleh para ahli, terutama pada anak yang di bawah umur, karena hal-hal tersebut tadi menimbulkan suatu efek yang sama, yaitu kecanduan. Ya kalau menurut gua ya sah-sah aja sih kalau semisal kita mau konsumsi hal-hal yang tadi. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat seseorang bisa kecanduan terhadap hal-hal tersebut? Ketika seseorang merokok atau minum alkohol, mendengarkan musik atau bermain musik, atau sesimpel menonton video lucu, otak kita akan menghasilkan suatu zat kimia di dalam otak yang disebut dengan dopamin. Dopamin atau hormon kebahagiaan adalah suatu hormon yang membuat kita merasa senang, bahagia, nyaman, penasaran, dan sekaligus kecanduan. Rasa senang dan nyaman itulah yang sebenarnya terus memaksa diri kita untuk mengkonsumsi hal-hal tersebut, yang sedikit demi sedikit porsinya atau dosisnya akan bertambah dari yang 1 menit menjadi 1 jam, dari yang 1 jam menjadi 5 jam. Ketika kita berolahraga atau membuat video seperti gua sekarang, atau kita memasak, atau sesederhana membersihkan kamar tidur kita, juga akan menghasilkan dopamin ke otak kita. Meanwhile, in our universe. Namun itu akan jauh lebih sehat karena ada suatu effort atau usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Dan secara otomatis diri kita akan berhenti melakukan hal tersebut apabila kita merasakan yang namanya capek atau lelah. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang dopamin, kalian bisa klik video ini. 4 bulan yang lalu gua nemu video dari channelnya Zahid dan Mas Riwanto Stono, yaitu video yang berjudul No Instagram dan Dopamin Detox. Dan mereka menyarankan untuk melakukan puasa media sosial. Loh, bentar. Gue disuruh hapus Instagram. Wait, what? Kalau misal gue nggak tahu berita di Instagram gimana? Bro, kalau gue hapus Instagram, gue nggak bakal tahu meme-meme yang viral saat ini. Kalau misal teman-teman gue jalan-jalan terus gak ngajak gue gimana? Terus kalau gue hapus Instagram, gue harus ngapain? Kalau gue nggak tahu mantan gue punya pacar baru gimana? Tapi gue nggak tahu kalau temen gue nggak tahu channel gue udah 100 juta subscriber gimana? Mungkin hal tersebut adalah hal yang lumrah dialami oleh semua orang sebelum menghapus Instagram. Kita akan merasa ketinggalan banyak sekali berita hanya dengan menghapus satu aplikasi, yaitu Instagram. Dengan perasaan yang berat hati dan pertimbangan yang cukup dalam, serta dengan perhitungan matematika yang cukup akurat dengan dibarengi kemampuan otak gua yang sangat mumpuni,
akhirnya gue memberanikan diri untuk menghapus Instagram. Setelah menghapus Instagram, hal yang gue takutkan akhirnya terjadi. 1 minggu setelah gue hapus Instagram, gue ngerasa sangat fucked up. Setiap gue buka HP, tangan gue selalu mencari-cari aplikasi Instagram yang padahal aplikasi tersebut, seperti yang gue tahu, sudah gue hapus. Dan gue pun berpikir, nampaknya Instagram telah merenggut kehidupanku. Kemudian gue mencari-cari ide apa yang harus dilakukan. Dan gue mencoba banyak hal, yaitu menggambar, bermain musik, berolahraga. Dan setelah 2 minggu, gue mulai terbiasa. Dan sekarang gue buka Instagram cuma dari Google, yang mana mengharuskan gue untuk memasukkan password yang sangat panjang dan buat gue itu sangat ribet. Dan itu pun gak lebih dari 15 menit untuk mencari referensi tentang video-video gue di YouTube ataupun hobi-hobi gue yang lainnya. Jadi kesimpulannya, media sosial sebenarnya memberikan dampak yang cukup baik terhadap gue, yang mana dari media sosial gue menemukan hal-hal yang baru untuk dipelajari dan membuat gue berkembang setiap harinya. Namun di sisi lain, juga bisa merenggut kehidupan gue di dunia nyata. Oke, mungkin itu saja video gue kali ini. BTW video ini berdasarkan opini gue pribadi. Kalau semisal kalian tidak setuju dengan opini gue, silahkan bro. Ada yang namanya kolom komentar di bawah. Jangan toksik, cukup ketik pendapat kalian, siapa tahu kita bisa diskusi. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, atau ke keluarga kalian, atau ke keluarga teman kalian, atau ke keluarga temannya keluarga teman kalian. So that's it for today. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. So good.